Hai, selamat datang kembali di channel Jaroy 3D. Dan sekarang kalian telah berada di part kedua dari tutorial membuat odading Mang Oleh. Dan sebelum kita mulai tutorialnya, intro dulu. Oke teman-teman, ini adalah odading yang telah kita buat di tutorial sebelumnya di part pertama. Bagi kalian yang belum melihat tutorialku sebelumnya, aku saranin kalian untuk klik card video yang ada di pojok kanan atas atau kiri entah, untuk lihat proses sebelumnya. Tapi kalau kalian mau langsung ya silakan sih, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Dan di sini aku akan buat kontur atau topologinya jadi lebih sempurna lagi. Karena kalau kita lihat odading ini terlalu simetris teman-teman. Dia terlalu simetris antara atas dan bawah, kiri dan kanan bentuknya sama. Dan mana ada makanan kayak gitu kan. Jadi kita akan sedikit mengacaukan konturnya atau topologinya. Caranya pertama kita matikan dulu mirrornya. Dan kita lanjutkan dengan scalping. Sini aku pilih bob atau inflat mungkin. Aku akan bikin ngegembung bagian atas bawah beda bentuk, jadi biar nggak sama gitu. Strengnya kemudian. Pada kalian masih ingatkan cara ngebesarin dan ngecilin ukuran radiusnya, pencet F terus gerakin mouse-nya. Makin bold, sebenarnya kegedean cuy. Oke. Kayaknya bagian bawah ada yang terlalu ngegembung deh. Jadi aku pakai smooth buat ngecilin ngegembungnya. Sini juga ada pojokan atau sudut yang terlancip. Kalau makan ini lidahnya bisa langsung bolong, jadi kita betulkan terlebih dahulu. Dia masih ngecip aja cuy. Setelah itu aku ke draw, masih minus, terus radiusnya aku kecilin untuk menyempurnakan topologi yang sebelah sini. Oke. Setelah itu aku halusin lagi. Cukup mungkin. Ini kayaknya aku mau ambil yang grab, terus aku dorong ke atas biar nggak terlalu ngegembung di bagian bawah. Oke. Ya oke. Oke kah? Oh, mungkin kalau kita lihat di sini kayak ada bagian sudut atau bukan sudut, bagian sisi yang agak tajam gitu ya. Bukan tajam juga sebenarnya. Ya, intinya kayak gini lah bentuknya. Aku pengen masukin detail kayak gini di modelingku. Mungkin pakai ini. Draw Sharp. Ya, Draw Sharp. Ini sama dengan draw,
Tapi kalau misalkan draw ini kan dia ujungnya kayak bulat gitu atau round, sedangkan kalau sharp ujungnya bakal jadi landep, ngancip. Ya kurang lebih kayak gitu. Aku mau pakai ini terus aku aplikasikan ke bagian pinggiran Odadingku. Apa istilahnya, bagian crunchy mungkin ya, bagian-bagian yang crunchy. Apa juga sih crunchy? Oke. Masih kurang tajam ya. Jadi aku bakal pakai tools ini, multiplying script. Ini fungsinya kayak bikin pojokan tajam dengan cara apa ya, mencubit mungkin. Gini. Dia jadi lebih tajam pojokannya. Jadi kelihatan lebih crunchy. Oke. Bagian atasnya aku halusin dikit. Udah ya. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan tekstur, karena kalau kita lihat di sini masih halus banget gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ini kan kelihatan kayak ada teksturnya gitu. Kelihatan roti gorengnya gitu. Kita akan masukkan tekstur seperti ini ke modeling Odading kita. Pertama aku kembali ke object mode. Kemudian outliner. Kemudian sekarang di sini ada beberapa workspace. Aku akan pilih workspace untuk shading. Hampir aja not responding. Dan di sini ada tombol new, klik aja. Dan di sini ada yang namanya node. Fungsi dari node tidak adalah sebagai informasi dari modeling kita. Misalkan di sini ada base color, kita bisa ubah. Mungkin kita bisa ubah ke warna dasar dari Odading kita dulu. Dan karena itu kita butuh referensi lagi. Oh, mana gambarku? Hey, di mana gambarku? Kayak ini nih. Kita cari warnanya. Ini mungkin. Ya untuk warna dasar nggak apa-apa dulu lah ya kayak ini. Sekedar warna dasar aja. Dan di sini ada roughness. Roughness itu apa? Kekasaran, mungkin tingkat kasar. Kalau misalkan kita turunkan roughness-nya, dia jadi benar-benar kayak plastik gitu. Jadi kita tingkatkan, kita naikin. Ya segini. Biar lebih kelihatan roti gorengnya gitu, atau Odadingnya. Kemudian, bagaimana cara kita membuat tekstur seperti referensi kita ini? Pertama, kita akan memunculkan node baru. Caranya pencet Shift A, pilih ke search, kemudian ketikkan noise texture. Kemudian kita ambil node baru lagi, Shift A, search, texture coordinate. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang object.
karena kita akan mengedit objeknya gitu. Masukkan ke vektor. Kemudian Shift A, search. Kita cari yang namanya displacement node. Displacement. Dari faktor kita hubungkan ke height dan belum terjadi apa-apa. Kalau kita hubungkan displacement ini ke displacement output, maka akan jadi seperti ini. Ada tekstur di odading kita. Tapi ini bentuknya masih terlalu tekstur lah ya. Caranya adalah kita turunkan scale-nya. Segini mungkin. Lihat referensinya. Iya. Coba 0,06. Ya udahlah ya, kayaknya cukup. Dan di sini kalian bisa tambah di noise texture node. Kalian bisa tambahkan scale-nya. Kalau kalian merasa tekstur ini terlalu gede gitu, tambahkan scale-nya. Dia akan jadi lebih kecil. Kalian juga bisa tambahkan detailnya. Dan coba kita lihat di render mode. Gelap. Kita kembali ke layout, pencet Z untuk memilih render, atau kalau kalian ingin manual ada di sebelah sini. Di sini masih gelap guys. Gimana caranya biar terang? Kita munculkan dulu lampu, Shift A. Kita pergi ke light dan pilih sun atau matahari. Kemudian kita bisa atur arah dari datang cahayanya matahari. Ya, segini mungkin. Kita juga bisa mengatur intensitas dari cahaya mataharinya. Di sini ada object dan data properties. Kita bisa tambahkan strength-nya. Mungkin 2 atau 3. Ya, 3 cukup. Cukup terang. Kita kembali ke shading mode. Dan ya teman-teman, di sini kita sudah memiliki tekstur untuk odading kita. Tapi karena ini renderingnya masih di if, maka kontur atau topologi dari teksturnya masih belum terlalu terlihat. Bagaimana caranya agar terlihat lebih jelas lagi? Caranya adalah dengan mengubah renderingnya dari if, lokasinya di situ, ya di situ, dari if ke cycles, dan ya kita bisa lihat teksturnya. Bahkan kalau kita meningkatkan scale-nya, jadi ada topologi sesungguhnya dari odading kita. Tapi yang harus kalian pahami adalah kalau menggunakan render cycles, kinerja laptop kalian akan jadi semakin berat, apalagi untuk laptop kentang yang saya gunakan. Dia jadi macet-macet. Dan itulah kenapa kalian tidak melihat wajahku di pojokan lagi, karena di video selanjutnya ketika pas aku merubah rendernya ke cycle, videonya langsung macet-macet. Jadi aku memutuskan untuk memisah rekamannya. Terus di rekaman kedua ini nggak ada wajahku di pojokan, nggak ada mukaku. Buat apa juga muncul mukaku sebenarnya? Tujuannya adalah agar kinerja laptopku jadi lebih ringan. Dan di selanjutnya mungkin aku bakal jelasin mengenai pembuatan partikel untuk widgetnya dan pewarnaan tekstur mungkin kalau waktunya cukup. Dan yang jelas nggak bakal bikin videoku jadi panjang-panjang lagi, biar nanti gak langsung nguap gitu ilmunya di kepala kalian.
dikit-dikit aja, yang penting kalian paham. Dan ya, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dan buat kalian yang merasa bahwa channelku ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa update tutorial terbaruku selanjutnya. See you until next project. Bye.